Shalom teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ngantuk? Tidak. Haleluya. Terima kasih teman-teman untuk musik dan juga pujian yang ada. Ini reuni bagi saya. Berapa tahun saya tidak bersama-sama memuji bersama dengan tim pemuji. Ya. Tadi waktu saya ada di situ, Bapak Alen menyampaikan, ku berlari. Saya ingat yang dulu-dulu. Biasanya kita nyanyikan pujian ini bersama-sama di gereja. Puji Tuhan, semuanya baik. Saudara, saya akan mengambil tema pada pagi hari ini, itu adalah kebangkitan Yesus. Itu fakta sejarah tanda seru. Ya. Kebangkitan Yesus itu fakta sejarah. Berbicara masalah fakta berarti ada bukti-bukti, kan begitu ya. Ada sesuatu yang tidak bisa disanggah. Kalau kita berbicara fakta berarti bukan dongeng, saudara. Hari ini orang Kristen di seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan. Ada begitu banyak macam cara untuk merayakan. Ada yang melalui drama, ya, ada yang juga melalui seperti kita KKR, ya, ada juga ya kemah-kemah, ada begitu banyak macam untuk merayakan, untuk mengingat, dan itu semuanya dilakukan oleh orang di seluruh dunia, seorang percaya. Di Indonesia sendiri kita bersyukur bahwa negara mengakui itu dengan apa? Dengan mengizinkan ya untuk ada hari libur. Itu sama halnya berarti negara mengakui, saudara. Mengakui bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu juga salah satu fakta sejarah, ya. Nah, tetapi ironis sekali, saudara, di sekian banyak orang percaya memperingati, tapi juga banyak orang yang pernah percaya, bahkan yang saat ini mengaku percaya kepada Kristus. Salah satunya yang percaya yang tadi malam disampaikan di God, kamu percaya Yesus? Percaya. Ya, terus di mana lagi ditanya, kamu percaya Yesus? Percaya. Ya. Itu banyak sekarang itu sedang meragukan. Dengan adanya informasi-informasi yang ada begitu banyak juga orang Kristen yang juga meragukan tentang kebangkitan Tuhan. Nah, apakah kita yang ada di sini juga menjadi salah satu bagian daripada orang yang meragukan itu, saudara? Ada yang mulai bimbang dengan kebangkitan Tuhan? Ada. Kalau saudara mulai ragu dengan kebangkitan Tuhan, gak mungkin deh kayak Tuhan bangkit, gak mungkin manusia bangkit gitu ya. Nah, hari ini tepat kita bisa belajar kembali, mengingat kembali tentang kebangkitan Tuhan. Saudara, Alkitab memang mengatakan ada orang yang tidak percaya dengan kebangkitan atau dengan beberapa, karena ada beberapa hal yang memang Alkitab katakan seperti itu, memang dibangkitkan nanti, tapi nanti sama-sama. Ya, tidak dibangkitkan duluan gitu. Ya, kan seperti halnya dalam Ibrani 9 ayat 27 di situ dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu untuk dihakimi. Ada juga di dalam Ayub, saudara, 7 ayat 9 sampai 10, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ironis sekali tuh, saudara. Ada banyak orang tidak percaya bahwa Kristus bangkit, tetapi ada orang yang mempraktekkan bahwa hubungan dunia orang mati dengan orang hidup itu ada. Contohnya nih, kalau orang Jawa membuat sesajen, ya itu kayak ada hubungan. Jangan, ini 40 hari nanti orang tua saya pulang, dibuatkanlah sesuatu makanan, minuman yang sangat kesukaan. Saudara, ini pengalaman saya, saudara. Kemarin waktu saya di Facebook upload foto orang tua saya, ya saya bilang karena paginya saya mimpi ketemu sama kedua orang tua saya. Kakak saya juga mimpi. Kalau saya tidak mengerti firman Tuhan, saudara, ini di awal-awal bulan puasa loh. Kebudayaan kami itu biasanya orang ke kuburan, ke makam mendoakan. Tetapi karena kita nih, kalau saya nggak kenal firman Tuhan, ini bapak sama ibu saya ini pengen tak datengin ini, ya. Ke kuburan tuh tak doakan, ya, atau tak buat selamatan. Tetapi karena kita kenal firman Tuhan bahwa di dunia orang mati itu tidak ada komunikasi, hubungan sudah terputus dengan dunia orang hidup, ya sudah. Ya, itu sebagai mungkin dari kenangan yang ada, karena siapa sih yang tidak kangen ditinggal orang tua, kan begitu ya.
Yang sudah mengalami tentunya itu kalian rasakan. Yang belum puji Tuhan, tapi nanti akan merasakan saudara. Ya. Nah, kembali ke dalam firman ini saudara, ada suatu pertanyaan bagi kita, masih percayakah kita bahwa Yesus itu bangkit? Ya. Berikut fakta yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah mayat tubuh Yesus itu tidak dicuri, saudara. Kan rumor yang ada ini kan dicuri. Ada yang kalau disalib itu bukan Kristus, kan begitu. Teori-teori yang beredar ya. Mayat tubuh Kristus tidak dicuri tetapi bangkit. Dari mana kita bisa tahu ini, saudara? Fakta yang pertama adalah keadaan kubur Kristus. Saudara bisa membuka di situ di dalam Matius 27 ayat 64 sampai 66. Ya. Ini keadaan kubur Kristus waktu itu. Jadi hari Jumat kemarin Kristus disalibkan. Waktu kita KKR tadi malam Kristus masih di dalam alam kubur. Pagi-pagi seperti ini Kristus bangkit. Ya. Dan saya mau membawa kepada kita untuk masuk ke dalam firman Matius 27 ayat 64 sampai 66. Situasi kubur Yesus pada waktu itu bagaimana? Selama 3 hari ini, saudara. Saya bacakan 64 ya. Karena itu diperintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan penjaganya. Kalau tubuh Kristus, ya kalau Kristus itu tidak bangkit tetapi Kristus itu dicuri, kita melihat dulu situasi kubur Kristus, saudara. Bahwa orang-orang Farisi, imam besar Kayafas setelah Kristus dimakamkan, datang kepada Pilatus mengatakan seperti halnya di ayat 64, saudara. Bahwa si penyesat ini pernah mengatakan bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya. Kamu, Pilatus, saya mohon tolong jaga makam ini, ya, supaya penyesatan lebih besar lagi dengan mereka mencuri dan mengatakan bangkit, itu nanti akan lebih bahaya lagi. Saudara, kita akan melihat penjelasan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama nih, kubur Kristus itu dijaga dengan pasukan gabungan, saudara. Ya. Jadi mayat daripada kubur Kristus pada waktu itu dijaga dengan pasukan gabungan. Pasukan gabungan apa? Yang pertama, pasukan gabungan terkuat, militer terkuat pada zaman itu, pasukan Romawi. Yang kedua adalah pasukan gabungan penjaga bait Allah. Masing-masing pasukan ini memiliki tujuan yang berbeda, saudara. Masing-masing pasukan memiliki pimpinan yang berbeda. Ya. Yang pasukan Romawi tujuannya adalah untuk keamanan negara. Yang penjaga-penjaga dari bait Allah tujuannya adalah untuk menghindarkan penyesatan berikutnya, bahwa kalau dicuri nanti ada rumor Kristus bangkit. Atasannya pun berbeda. Romawi langsung di bawah Pontius Pilatus. Pasukan dari penjaga bait Allah di bawah Imam Kayafas, saudara. Ini situasi yang terjadi di kubur Kristus sedemikian ketatnya hanya untuk supaya Kristus itu tidak dikatakan bangkit, saudara. Ini yang perlu kita renungkan, saudara. Nah, pasukan penjaga ini, saudara, yang kedua gabungan ini tidak mungkin mereka bisa berkompromi karena berbeda kepentingan. Ya. Nah, ini analisa kita sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab, saudara. Belum lagi, saudara, kubur Kristus itu dimeteraikan dengan kerajaan terkuat pada saat itu. Kita bisa melihat di Indonesia saja sudah. Kalau saudara yang biasa di TikTok, yang biasa di medsos, orang ngomong ini itu, habis itu setelah viral, nanti di depan kamera, sampingnya polisi, saya dengan sadar, ya, telah saya minta maaf tanpa tekanan,
Meterai 10.000 selesai. Kekuatan meterai itu berarti menandakan negara ada di sana, saudara. Semenjak tahun 2021 sebenarnya meterai 6.000 sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah 10.000. Boleh dipakai itu 2. Nah sekarang 22 ini saudara, meterai 6.000 sudah bisa dipakai. Yang dipakai adalah 10.000. Dan yang bisa dipakai untuk meterai itu adalah perjanjian yang nominalnya 5 juta ke atas. Kalau 5 juta ke bawah nggak perlu. Artinya apa? Ketika perjanjian itu dimeteraikan dan tanda tangan, dan di situ negara hadir dan itu sah, saudara. Dibawa kemana ranah hukum pun itu sudah nanti pengadilan akan mengatakan bahwa oh ini sudah sah ini. Poin-poin yang tertera di halaman-halaman ini sudah disepakati bersama dan negara sudah hadir di situ. Nah, kubur ini dimeteraikan dengan meterai kerajaan terkuat pada saat itu, saudara. Siapa yang mau ganggu, berani ganggu? Enggak ada, saudara. Ya, ini fakta daripada kubur Kristus yang ada, saudara. Sedemikian ketatnya pasukan gabungan ditaruh di sana dengan tujuan yang berbeda, dimeteraikan lagi. Kira-kira memungkinkan nggak murid-murid mencurinya, saudara? Oke deh, kita coba berasumsi, kita studi kasus saja. Misalkan benar dicuri. Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah murid-murid Tuhan Yesus itu harus mengalahkan penjaga gabungan, saudara. Ya, kalau misalkan tubuh Kristus dicuri oleh murid-muridnya dan mengatakan bahwa Kristus telah bangkit, berarti murid-murid Kristus itu harus mengalahkan penjaga gabungan tadi, terkuat tadi. Sedangkan kita ketahui murid-murid Kristus itu tidak ada yang berlatar militer, mereka nelayan. Ya. Artinya argumen yang pertama kalau dicuri dengan murid-muridnya mencuri terpatahkan. Yang kedua, saudara, seandainya muridnya berani nih, seandainya berani, di lokasi pasti ada tanda-tanda pertempuran, saudara. Ya, pasti ada yang terluka dan ada darah. Seandainya berani, ya. Tetapi ketika penjaga melaporkan, Alkitab menulis tidak ada itu. Berarti ini asumsi ini juga terpatahkan. Yang berikutnya, jika dicuri, oke deh, misalkan jika dicuri nih ya, dengan melakukan negosiasi, deh, karena kami perang nggak berani, mau rebut nggak berani, nggak ada latar belakang militer, akhirnya negosiasi saja. Punya uang berapa murid-murid untuk mencuri mayat Yesus, saudara? Untuk negosiasi pasukan yang ada di situ. Ingat, pasukan tadi 2 gabungan, ya, pasukan Romawi dan Bait Allah, saudara. Tujuannya berbeda. Untuk negosiasi, untuk kompromi dengan mereka susah. Yang A Romawi mungkin mau, tetapi yang Bait Allah nggak mau. Ya. Atau yang Bait Allah mau, Romawi mungkin juga nggak mau. Untuk negosiasi, saudara, ini juga dilakukan susah dan juga murid-murid tidak punya uang besar. Ini asumsi, ini juga asumsi yang bisa dipatahkan. Oke, seandainya semua yang terjadi terus hanya dicuri, terus misalkan ini berhasil dicuri, saudara. Hanya pencuri yang bodoh meninggalkan jejak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Di dalam Yohanes 20 ayat 6. Kain kapan yang tergeletak di tanah. Yohanes 20 ayat 7. Kain peluh pembungkus wajah Yesus terpisah dengan kain kafan dan sudah tergulung. Pencuri rata-rata nggak mau meninggalkan jejak, saudara. Nah, ini argumen-argumen, saudara, argumen-argumen yang ada, yang istilahnya menguatkan bahwa Kristus itu bangkit, dan ini faktanya, gitu loh ya. Dan berikutnya yang kedua apa, saudara? Yang kedua adalah perubahan massal dari murid-murid Kristus. Murid Kristus sebelum Kristus bangkit itu orang-orang penakut. Tetapi setelah dia bangkit, setelah dia melihat, saudara, dia memiliki keberanian. Apa sih yang merubah cara pandang orang dari orang yang istilahnya berkekeh bahwa 1 + 1 3? Pokoknya 1 + 1 3 sudah mati-matian. Tetapi sudah dijelaskan dan melihat dengan fakta sendiri, hitung-hitungan, oh ternyata 2, berubah. Yang bisa merubah cara pandang seseorang itu adalah ketika orang itu menjadi saksi. Apa itu saksi? Saksi itu adalah orang yang ada di TKP, yang melihat dengan mata kepala sendiri, yang mendengar dengan telinga sendiri, yang disaksikan peristiwa itu dengan sendiri, itulah saksi. Itu menurut Undang-Undang KUHP katanya begitu. Menurut KBBI juga seperti itu. Jadi murid-murid Kristus ini menjadi saksi melihat bahwa Kristus bangkit dengan mata jasmani,
mendengar sendiri Kristus mengucapkan itu, bahkan ada yang meraba tubuh Kristus, akhirnya mereka, saudara, berubah massal. Ya. Kalau misalkan seandainya murid-murid Kristus ini berubahnya 1-2, kita juga ragu loh. Loh, ini yang lainnya berubah kok, yang ini enggak. Ke-11 rasul, saudara, semuanya sepakat rela mati tidak wajar. Ya, ditambah lagi dengan orang-orang percaya berikutnya, dimulai dari siapa itu yang martir pertama itu, saudara, ya, Stefanus, saudara. Martir pertama rela mati dirajam, saudara, karena mereka melihat, karena mereka mendengar, saudara. Kalau sebagian mereka itu tidak, misalkan dari ke-11 ini, misalkan sajalah yang tidak terkenal sampai misalkan Didimus ini yang susah percaya tuh, dan dia aku nggak percaya, ini kita bisa ragu, saudara. Oh, berarti murid-murid sudah nggak sepaham ini. Tetapi ini 11 rasul, saudara, dan Alkitab katakan di Kisah Para Rasul lebih dari 500 orang melihat Yesus. Dan mereka tersebar, pada akhirnya mereka rela mati, teraniaya, meninggalkan harta bendanya, hanya mengatakan dan percaya bahwa Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Ini fakta, saudara, yang kita bisa melihat. Memang pemikiran bahwa Kristus tidak bangkit, saudara, itu selain daripada Imam Kayafas yang terakhir saya sampaikan, itu juga ada di dalam murid Kristus sendiri, saudara. Ya. Orang yang pertama ragu bahwa Kristus itu bangkit itu tidak jauh-jauh, saudara. Saksi pertama kubur kosong siapa? Maria Magdalena, saudara. Di dalam Yohanes 20, ya, ayat 2, Yohanes 20 ayat 13, Yohanes 20 ayat 15. Maria Magdalena 3 kali mengatakan bahwa Yesus itu dicuri orang, saudara. Enggak jauh-jauh, saudara. Saksi pertama yang melihat kubur kosong pun statementnya bahwa Kristus itu dicuri loh. Ya, Yohanes 20 ayat 2. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Masih juga belum bertobatnya ketika Yohanes 20 ayat 13 nih, Maria Magdalena nih. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Masih lagi ketika ditanya Tuhan Yesus, Yohanes 20:15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, ya, juru kunci. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Ternyata, saudara, saksi pertama yang melihat kubur kosong pun sebenarnya mereka juga nggak percaya Kristus bangkit. Tetapi kita bisa melihat statement berikutnya daripada Maria, saudara, bahwa di Yohanes 20 ayat 16 dan 17 dikatakan dengan jelas di sana bahwa Maria mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Akhirnya dia berubah. Tentunya masih ada banyak sumber-sumber lain yang menjadi fakta, sumber dari luar juga ada, tapi saya nggak sampaikan, saudara. Ada 4 sejarawan yang menyampaikan akan hal-hal itu, saudara, ya. Dan sejarawan-sejarawan itu, saudara, mengatakan bahwa Kristus itu pernah ada di salib dan bangkit. Itu di luar Alkitab, saudara. Jadi kalau kita masih ragu dengan kebangkitan Kristus, saudara, lihatlah 2 poin ini aja dulu sudah. Bahwa tidak mungkin kalau tubuh Kristus itu dicuri. Ya, karena kuburnya dijaga dengan sangat ketat. Seandainya dicuri pun harus melakukan peperangan, harus melakukan nego, harus melakukan banyak macam, saudara. Dan kita bisa melihat kembali perubahan massal murid-murid. Ini sudah menandakan bahwa mereka melihat sesuatu di dalam kubur Kristus, bahwa mereka menyaksikan bahwa Kristus telah bangkit, dan ketika mereka percaya, mereka mengikuti apa yang Tuhan katakan, sampaikan, dan mereka melihat Kristus terangkat ke surga. Namanya terangkat tuh begini ya, Bapak Ibu ada di depan saya, langsung saya bilang nih, saya intinya bahwa akan kembali ya, akan kembali kedua kalinya, tapi dia terangkat. Jadi terangkat, saya tiba-tiba nih terangkat nih, naik gitu, saudara. Kira-kira pengalaman-pengalaman itulah yang merubah ya, pola pikir dan cara pandang dari murid-murid yang tadinya penakut menjadi orang yang radikal, saudara.
Kalau kita masih bimbang saudara, 2 ini aja dulu sudah. Kita imani, kayaknya nggak mungkin deh kalau memang dicuri. Dijaga dijaga pasukan 2 gabungan saudara. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya rindu sih untuk kita yang ada di tempat ini saudara, kita nyanyi satu pujian, ya, kita membangkitkan iman kita kembali tentang kebangkitan Tuhan ini. Jangan sampai setelah kita mendengarkan firman ini berlalu begitu saja dan iman kita masih iman yang loyo, yang biasa-biasa. Yesus hidup, dia bangkit, kita nyanyikan pujian ini. Kalau Bapak Ibu tidak tahu pujian ini, sudah di-share kayaknya di grup sama Kakak Novet, yang di AB juga sudah di-share. Di situ ada Yesus hidup, dia bangkit. Kita nyanyikan pujian ini. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Ya, kita semangat memuji Tuhan, merayakan kebangkitan. Karena apa? Belum tentu nih tahun depan kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan saudara. Karena umur tidak ada yang tahu saudara. Tahun depan kita tidak tahu apakah kita masih bisa merayakan. Dan saat ini kita dikasih kesempatan merayakan. Ayo kita buat semangat saudara pujian ini. Belajar sama-sama ya. Tapi yang sudah tahu, mari kita nyanyi sama-sama. Yesus hidup, dia bangkit. Masa mau dikalahkan oleh darah anak domba Allah, membusuk padu satukan oleh kebangkitan kita. Sekali lagi dari awal. Kuasa masa dikalahkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah, manusia disatukan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, mau telah dipaksakan, kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi ya dari awal dengan pujian ini. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan, amin, oleh darah anak domba Allah, mengusung disatukan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, mautlah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, amin, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, kita jadi lebih dari pemenang. Ku bebas, kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Ku bebas karena pengampunannya. Ku bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, dia
tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi, ku bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas. Bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang bisa kita renungkan dari Paskah ini, dari firman yang ada, saudara, bahwa kita menjadi orang percaya itu bukan karena faktor keturunan, saudara. Kalau Tuhan menyelamatkan manusia berdasarkan faktor keturunan, saudara, maka Ismail dan Esau, dia ini adalah orang yang dipilih untuk diselamatkan, saudara. Tetapi kita lihat Alkitab mencatat Ismail dan Esau, saudara, tidak ada termasuk bagian daripada umat pilihan. Jika kita menjadi orang percaya, saudara, oleh karena berdasarkan perbuatan, saudara, Alkitab mencatat bahwa Allah lebih memilih Yakub, mengasihi Yakub daripada Esau. Sebenarnya kita tahu, saudara, kehidupan Yakub tidak begitu baik. Dia menipu. Esau kakaknya taat kepada bapaknya, saudara. Tetapi kalau saudara dipilih oleh Allah dan ada di dalam janji Allah, itu karena berdasarkan anugerah, saudara. Bukan berdasarkan keturunan. Oh, karena bapakku pendeta, aku sudah pasti selamat. Belum tentu, saudara. Jika berdasarkan perbuatan baik, kita bisa melihat Allah lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Ini waktu masih dalam kandungan, saudara. Dan kita melihat kehidupan Yakub tidak begitu baik. Kita melihat tadi malam firman Tuhan disampaikan, Cornelius, Kisah Para Rasul 10, saudara. Ya. Dia orang saleh, orang baik. Tetapi ketika dia bergumul, Tuhan kirim Petrus, saudara, bahwa kesalehanmu belum bisa menyelamatkan. Nah, jika kita, saudara, pagi hari ini masih ada dan mempertahankan iman kepada Kristus, itu hanya karena anugerah. Kristus faktanya telah bangkit, dan Kristus faktanya telah memilih saudara, itu berdasarkan anugerah. Jangan sia-siakan anugerah yang ada, saudara. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, itu saya dan saudara, itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji keselamatan, saudara, di dalam Kristus. Dan janji itu iya dan amin, saudara. Haleluya. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu lagu ini, kita sudah share di grup. Bapak Ibu bisa membuka HP dan ikuti bersama-sama. Baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Dari awal sama-sama kita pelajari pujian ini. Kasih yang terindah telah kuterima, kasih yang terbesar
bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Sekali lagi dari awal kita akan pujian ini. Kasih yang terindah, Kasih yang terindah telah ku terima. telah ku terima. Kau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, yes Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, sungguh baik Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus baik, Yesus baik. Saya mengundang kepada petugas perjamuan kudus untuk bisa ke depan. Baik bagiku, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu, Yesus mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, Yesus mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, Yesus. Saudara, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini adalah perintah langsung daripada Kristus Yesus sewaktu Dia masih berinkarnasi menjadi manusia. Barang siapa yang percaya akan keilahian Kristus, Kristus memerintahkan lakukan ini untuk memperingati pengorbananku akan kamu. Kita bersyukur saudara bahwa bulan lalu kita bisa mengikuti perjamuan kudus, dan hari ini di bulan April ini kedua kita mengikuti perjamuan kudus saudara. Seperti halnya yang saya sampaikan, sering saya sampaikan, bahwa kita tidak tahu saudara, bulan depan apakah kita masih bisa mengikuti perjamuan kudus. Karena kita tidak tahu apakah bulan depan Tuhan memanggil kita tidak tahu saudara. Untuk itu sebelum kita mengikuti perjamuan kudus ini, saya rindu masing-masing pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Masing-masing pribadi naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Syukur untuk kesehatan, syukur untuk sukacita, syukur untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu. Syukur untuk orang tua, untuk pekerjaan, untuk berkat-berkat, untuk masalah, untuk pelayanan. Mari saudara naikkan syukurmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Mintalah saudara untuk dilayakkan menikmati, mengikuti perjamuan kudus ini saudara,
Sehingga dengan demikian ketika kita dikuduskan terlebih dahulu, ketika kita sudah dimeteraikan terlebih dahulu saudara dari kesalahan dosa-dosa kita, perjamuan ini Tuhan, roti dan anggur yang adalah tubuh Kristus ini akan membawa dampak bagi tubuh jasmani kita, akan membawa dampak bagi kerohanian kita. Kita yang sakit saudara bisa disembuhkan dengan mukjizat yang ada melalui perjamuan kudus saudara. Kita yang lemah di dalam iman saudara, ketika kita menikmati dan mengikuti ini, kita bisa dikuatkan karena mengingat ketika kita memegang roti saudara, itu adalah lambang daripada tubuh Kristus yang tercapik-capik. Itu adalah lambang daripada tubuh Kristus saudara, yang sobek oleh karena cambukan. Itu adalah lambang daripada tubuh Kristus saudara, yang mengeluarkan darah oleh karena siksaan. Ketika kita memegang nanti saudara anggur, lambang adalah darah Kristus. Darah itulah yang telah menyucikan kita, darah itulah yang telah melayakkan kita saudara. Sekali lagi berdoalah kepada Tuhan secara pribadi, minta untuk dilayakkan. Sekiranya ada dosa-dosa yang saudara telah perbuat, perkataan, pikiran, perbuatan, mintalah ampun di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita menikmati perjamuan kita kudus adanya saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, terima kasih. Setiap kami akan mengikuti perjamuan kudus sebagai bukti, salah satu bukti iman kami melakukannya, karena ini adalah perintah-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni setiap kami ya Bapa, dosa-dosa kelemahan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, yang bertentangan dengan firman-Mu yang mengakibatkan kami tidak kudus. Pagi hari ini ampuni dosa-dosa kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan yang mendukakan Roh Kudus. Ampuni dan layakkan kami saudara Tuhan. Biarlah perjamuan ini membawa dampak bagi tubuh jasmani kami, membawa dampak bagi iman kerohanian kami. Ketika kami meminum ini Tuhan, bagian-bagian tubuh kami yang sakit Tuhan dijamah oleh kuasa Roh Kudus, dijamah oleh kuasa darah Kristus, tubuh Kristus, sehingga kami boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan ini menjadi sarana bagi kami untuk menikmati mukjizat-Mu Tuhan. Sebelum kami membagikan ini Tuhan, terlebih dahulu hamba-Mu berdoa. Sebagai wakil daripada Allah yang Kau percayakan, hamba-Mu berdoa memohon Tuhan, Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus, sehingga ketika kami meminumnya Tuhan membawa dampak. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Haleluya, amin. Silakan pemain musik, mungkin worship leader bisa ambil pujian. Saudara, perjamuan ini hanya bisa dilakukan bagi kita yang sudah dibaptis ya. Untuk anak-anak tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus karena belum dibaptis. Atas bukit jauh nampak salib kayu, lambang siksa sengsara, nista
mahkota. Kan ku Kasih terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukangkan mahkota. Apakah semuanya sudah mendapatkan roti dan anggur? Semua sudah? Baik, kalau sudah, saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari roti yang sudah ada di tangan kita, kita angkat di atas kepala kita. Dengan iman kita dengarkan firman dan kita ikuti perjamuan kudus ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini memperingatkan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari anggur yang ada di tangan kita, kita angkat di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Allah. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih. Yesus, mari masing-masing bermazmur. Ini waktu yang baik. Ini waktu yang baik untuk kita bermazmur. Ini waktu yang baik bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Sampai dengan detik ini kita diizinkan untuk memperingati akan pengorbanan Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, Tuhan. Mari kita bangun komitmen kembali kasih kita kepada Kristus. Selama ini kita sudah luntur oleh karena kesibukan. Sampai ku
pegang terus. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Akan ku pegang terus. Akan ku pegang terus salibnya. Komitmen kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sampai ku tukarkan mahkota. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Nama-Mu besar. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Tuhan yang selalu mengulurkan tangan untuk menolong kami. Engkau Allah yang selalu menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan doa-doa kami. Engkau Allah yang selalu mengarahkan mata-Mu tertuju kepada rencana-rencana kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk ini semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Engkau telah bangkit dan kami percaya akan hal itu. Fakta-fakta sudah kami lihat saudara. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, dan biarlah dengan momen kebangkitan-Mu ini Tuhan, kerohanian kami, iman kami, semangat kami juga dibangkitkan kembali. Terima kasih Allah, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.